Shalom saudaraku, selamat pagi, apa kabar semuanya? Tentunya kita merasakan pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kita nikmati pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kegiatan kita, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati kebaikan-Mu, dan kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu, kami rindu mencari hadirat-Mu. Karena Bapa, tanpa-Mu Tuhan, kami tidak mampu menjalani hari-hari ini. Ya Bapa, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuji-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap bersyukur dan memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang boleh kita nikmati pada pagi hari ini. Bila segala pujian kita, penghormatan kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing daku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat kembali pujian kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kami mau serahkan kepada-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu, bimbing kami Yesus, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu.
mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang kudus, Yesus Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima hormat, pengagungan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, persiapkan hati kami semua Tuhan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau menolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Mu. Sebelum kami menjalani aktivitas kami, Tuhan Engkau yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar untuk kita semuanya, teman-teman sekalian? Dan saya berharap semua kita ada dalam keadaan yang baik dan sehat semua, dalam penyertaan dan perkenanan Tuhan senantiasa dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah satu tema, yakni menjaga perkataan, menjaga hidup. Kita baca bersama-sama di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, lidah adalah salah satu anggota tubuh kita yang paling kecil, ya, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah, seperti kemudi kapal yang besar, ya, lidah kita yang kecil ini sanggup untuk mengarahkan seluruh jalan kehidupan kita. Lewat perkataan kita bisa membangun seseorang, bisa mencelakakan seseorang. Melalui perkataan kita bisa menjual barang-barang yang mungkin sebenarnya sederhana, tapi karena omongan kita, perkataan kita, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi kehidupan kita melalui perkataan itu sepertinya memang menentukan bagaimana kualitas dan jalan kehidupan. Nah, dunia hari ini Bapak Ibu Saudara ya, teman-teman sekalian sering menganggap kata-kata itu sebagai hal yang sepele. Ya, kan cuma omongan gitu ya. Nah, namun bagi orang percaya bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu memiliki bobot rohani dan konsekuensi. Jadi hari ini kita akan belajar ya 3 poin mendasar dari firman Tuhan tentang bagaimana dan mengapa kita harus menjaga perkataan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, perkataan adalah cermin dari isi hati. Ya, cermin dari isi hati. Kalau Bapak Ibu kotor-kotoran dan Bapak Ibu dicermin, maka kotor-kotoran itulah yang terlihat. Kalau Bapak Ibu pakai jas, pakai dasi, rapi atau gaun, Bapak Ibu Saudara, maka waktu bercermin itulah yang nampak. Tidak akan ada sebuah penampilan yang lain.
Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, bahwa di dalam Matius 12 ayat 34 berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, maka akar masalah jika mulut kita mengeluarkan caci maki, kepahitan, gosip misalnya, atau kebohongan, itu indikasi bahwa hati kita sedang dipenuhi oleh hal-hal tersebut. Nah, kita tidak bisa menyalahkan kekilafan mulut ya. Jika hatinya itu memang tidak baik, ya, hatinya memang nggak benar, yang keluar dari mulut ya itu. Kita sering dengar orang yang mengatakan, aku nih mulutku aja kasar, tapi hatiku tuh baik. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, maka yang Tuhan mau adalah perkataan yang murni. Perkataan yang murni itu adalah hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan, kasih, rasa syukur, ya, yang itu memang akan secara alami meluap dari kehidupan kita. Maka perkataan kita tuh akan membangun, perkataan kita tuh akan menguatkan, meneguhkan yang patah semangat, yang sudah cemas, yang sudah bimbang, yang putus asa. Waktu dia dengar kita bicara yang sesuai dengan firman Tuhan dan yang Tuhan mau, hidup kembali bersemangat, teman-teman sekalian. Dan untuk itulah fungsinya perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Ada perkataan yang murni, sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, menjaga perkataan harus dimulai dari menjaga hati kita. Maka bereskanlah jikalau Bapak Ibu ada kepahitan, ada iri hati, ada sakit hati, ada kemarahan dalam hati kita. Kita perlu membereskan itu terlebih dahulu. Maka kata-kata yang keluar dari mulut kita otomatis akan menyembuhkan, bukan merusak. Karena kita secara pribadi telah beres untuk itu. Yang kedua, perkataan harus membangun dan memberi rahmat. Efesus 4 ayat 29 dikatakan bahwa sebagaimana poin yang kedua tadi ya, bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus ya, perkataan kita harus memiliki standar yang berbeda dari dunia. Rasul Paulus memberikan petunjuk bagi kita yang sangat praktis sekali. Dalam Efesus 4:29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa kata-kata yang merusak seperti fitnah, umpatan, kritik, ya, caci maki dan sebagainya, ya, itu semua adalah pernyataan yang tidak bernilai di hadapan Tuhan, bahkan bisa mendatangkan hukuman di hadapan kita, ya, bagi kita. Nah, sebaliknya kata-kata yang menguatkan, menopang, mendorong, menghibur, ya, memiliki kuasa untuk memulihkan jiwa yang patah. Ya. Karena kita telah mengenal Tuhan, ada firman Tuhan dalam hidup kita, maka kalimat kita itu tadi memiliki daya untuk memulihkan. Nah, maka setiap kali kita berbicara, ya, setiap kali kita berbicara dengan anggota keluarga, rekan kerja, pasangan kita, ya, coba tanya pada diri sendiri, apakah perkataan kita ini membangun mereka, atau malah perkataan kita itu meruntuhkan mereka? Oleh sebab itu, jadikan mulut kita, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar ya, sebagai alat untuk menyebarkan kasih karunia Tuhan, sebagai alat untuk membangun, ya. Biasakan mengucapkan terima kasih, maaf, ada pujian yang jujur gitu ya, ada serta doa untuk menguatkan sesama kita. Saya berdoa buat kamu ya, supaya kamu semangat. Saya berdoa buat kamu, supaya kamu pasti bisa melewatinya. Kalimat itu kalau didengar orang, dia semangat, teman-teman. Dia semangat. Kalimat itu kalau disampaikan oleh kamu harus tegar ya. Kamu pasti bisa. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Saya percaya kamu bisa. Waduh, itu orang yang mendengarnya pun tadi mungkin dia sudah putus asa, dia akan mempertanyakan kepada dirinya, kenapa orang lain kok sepertinya yakin, kok saya sendiri tidak yakin pada diri saya? Maka kalimat-kalimat kita itu memberikan kekuatan dan kesembuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, senantiasa kita gunakan mulut kita menguatkan dan memulihkan sesama. Yang terakhir, setiap perkataan memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban.
Di dalam Injil Matius 12 ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Oleh sebab itu, memetik di dalam Amsal 18 ayat 21 mengingatkan bahwa siapa yang suka menggemakan lidahnya akan memakan buahnya. Perkataan baik menghibur, menghibur dan juga membangun itu tadi, maka kita akan menikmati hasilnya. Saya kira ada contoh banyak sekali ya Bapak Ibu Saudara dan teman-teman ya, bahwa melalui perkataan kita orang yang tadinya semangat, orang yang tadinya orang yang tadinya putus asa, cemas, takut, bimbang, khawatir, akhirnya dia bangkit, dia pulih, mungkin dia memberkati kita, dia bersyukur kepada kita yang menguatkannya. Ya. Nah, dan itu pun menjadi kekuatan bagi kita semua. Ya, untuk akhirnya kita tahu kuasa perkataan oleh orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Nah, maka daripada itu perkataan yang jahat pun juga demikian akan mendatangkan penyesalan bagi diri kita sendiri. Ya. Nah, ukuran yang kamu gunakan kepada orang lain, kalau diukurkan kepadamu, kamu sanggup gak terima? Jangan sampai bahwa kita siap untuk menegur orang, siap untuk menyampaikan sesuatu kepada orang, ya, atau kemudian kita marah-marah ke orang seperti itu. Ada kalimat-kalimat yang tidak enak engkau sampaikan, tapi waktu itu dibalikkan, wah emosi luar biasa, marah luar biasa. Ya, nah ini teman-teman ya perlu kita perhatikan, jangan sampai mendatangkan penyesalan pada diri sendiri. Nah, orang yang bijak tahu kapan ia harus berbicara dan kapan ia harus diam. Amsal 10 ayat 19 mencatat bahwa di dalam banyak bicara tentu ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Belajarlah kita semua, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, untuk memikirkan dampak dari perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Saring setiap ucapan kita untuk membuat banyak pertimbangan dalam hati kita. Apakah yang akan kita ucapkan itu membangun atau merusak, menguatkan atau meruntuhkan. Maka biar saya dan Bapak Ibu Saudara pada 3 poin ini kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjaga perkataan bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan jika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus-Nya setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara kita jadikan doa seperti dalam Mazmur 19 ayat 15 ya. Dikatakan, moga-moga engkau berkenan akan ucapan mulutku dan hatiku, renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Mari kita menjaga hati kita, menggunakan perkataan kita, dan harus ada pertimbangan konsekuensi yang kita pahami terhadap perkataan kita sendiri. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan berkat-Mu Tuhan melalui firman. Maka biarlah sebelum kami menjalani aktivitas kami, Engkau menolong dan menyertai kami semua dalam aktivitas kami. Berkat-Mu melimpah senantiasa bagi kami semua. Perlindungan-Mu tercurah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini, esok bahkan sampai Maranatha, Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah senantiasa setia mengajar kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.